Data juga bahwa dari tahun 2013, data dari World Bank mengungkapkan hampir 25% anak Indonesia ini tidak aktif bermain di luar, alias dia lebih memilih bermain gawai begitu. Yang pemirsa, akibat bermain smartphone berlebihan, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung didiagnosa dokter mengalami gangguan syaraf atau Bell's palsy. Kecanduan gawai akhir-akhir ini banyak terjadi. Setidaknya hampir setiap bulan, Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya menangani 1-2 anak yang kecanduan gawai. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Fahreza di Kabar Kilat Kampus. Kita hidup di mana era gawai sudah menjadi ekstensi terhadap diri kita. Namun, kemudahan akses ini membawa dampak bayangan, yaitu kecanduan gawai yang kini merajalela. Tidak hanya di kalangan pelajar, tapi juga di masyarakat luas sampai ke orang tua. Data menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan menatap layar terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini tentunya mengancam interaksi sosial, fokus belajar, dan bahkan pola asuh anak. Untuk melihat bagaimana masyarakat, terutama di lingkungan yang padat edukasi, menyikapi dilema ini, tim reporter kami Najmi dan Sazia telah berada di lokasi strategis di sekitar ITB Jatinangor untuk mendengar langsung suara dari mahasiswa dan juga dari orang tua. Najmi dan Sazia, silahkan. Halo pemirsa, saya Zaza Zafira melaporkan Anda langsung dari kawasan kampus ITB Jatinangor. Nah, coba kalian lihat sekeliling. Pasti hampir semua orang sibuk banget sama gadgetnya masing-masing kan? Nah, hari ini aku penasaran nih, pengen tahu lebih dalam. Sebenarnya, apa sih pengaruh gadget buat kehidupan kita sebagai pelajar dan mahasiswa? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Inilah contoh dari anak-anak yang sudah kecanduan bermain HP. Anak-anak yang sudah kecanduan bermain HP dapat menimbulkan emosi berlebihan, kurang minat bermain tanpa layar, serta gangguan tidur dan fokus. You want an iPad? Yes. I'm taking away your iPad. No. Give me the iPad. Saya di sini Najibani Almahira ingin mewawancari orang. Namanya siapa? Niko. Seberapa sering Anda menggunakan gadget dalam sehari dan untuk apa saja biasanya digunakan? Sekarang sehari mungkin bisa sampai 12 jam atau lebih karena kebutuhannya buat belajar mungkin atau sekedarnya hiburan. Apakah Anda lebih sering menggunakan media sosial untuk hiburan atau untuk kegiatan belajar? Lebih ke kegiatan belajar ya, soalnya kan di zaman sekarang ini kan pembelajaran kan udah banyak yang online ya, kayak pakai website dari sekolah atau kampus. Menurut Anda, apakah penggunaan media sosial membantu dalam proses belajar atau justru mengganggu fokus belajar? Kalau menurut saya tergantung penggunanya sih, gimana dia manfaatin media sosial buat dia. Kalau bagi saya itu sangat bermanfaat. Apakah Anda pernah merasa waktu belajar berkurang karena terlalu lama bermain, gadget, atau media sosial? Mungkin pernah karena bosan belajar atau karena suntuk atau gimana, jadi kita lebih milih main game, jadi ketinggalan waktu-waktu belajarnya. Bagaimana cara Anda mengatur waktu agar penggunaan gadget tidak mengganggu kegiatan akademik? Mungkin mulai dari ngurangin scroll atau main game gitu. Apakah ada aplikasi atau platform media sosial yang menurut Anda justru mendukung kegiatan belajar? Mungkin menurut saya mungkin seperti aplikasi belajar bahasa atau belajar bimbel ya, mungkin ada, dan itu sangat membantu menurut saya. Sekian pertanyaannya. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Baik, di sini kita lanjut ke wawancara kedua. Sudah ada narasumber dengan nama siapa? Raudatul Askia. Sebagai mahasiswa atau siswa? Mahasiswa. Boleh tahu fakultas apa? Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di mana? Di Unpad. Sekarang dilanjut ke pertanyaannya ya, wawancaranya. Seberapa sering Anda menggunakan gadget dalam sehari dan untuk apa saja biasanya digunakan? Dalam sehari itu sering banget memakai gadget. Emang kayak gadget tuh emang selalu sering dipakai. Terus biasanya aku gunainnya tuh untuk belajar ataupun main gitu. Apakah Anda lebih sering menggunakan media sosial untuk hiburan atau untuk kegiatan belajar? Lebih sering untuk hiburan. Apakah Anda pernah merasa waktu belajar berkurang karena terlalu lama bermain gadget atau media sosial? Saya pernah merasakan waktu belajar saya itu berkurang karena emang terlena dengan
teknologi yang ada gitu. Aplikasi atau platform media sosial yang menurut Anda justru mendukung kegiatan belajar? YouTube. Cukup sekian wawancara kita. Terima kasih banyak, Kak. Iya, dengan saya Zaza Zafira. Nah, di sini saya akan mewawancarai berikutnya ya dengan atas nama Ibu siapa? Ruri. Ruri. Kalau boleh saya tanya, bagaimana kalau Anda melihat pengaruh gadget dan media sosial terhadap motivasi belajar siswa atau mahasiswa, bagaimana motivasinya? Sebetulnya gadget itu punya fungsi yang banyak ya. Kalau misalkan kita ambil sisi positifnya itu bisa memotivasi si anak untuk belajar. Tergantung apa yang dia lihat gitu di gadget itu. Tapi tetap harus dengan pengawasan orang tua karena di gadget itu sendiri kan kayak apa ya, walaupun udah difilter khusus untuk anak tetap aja muncul yang sisi negatifnya gitu. Jadi tergantung dari sisi mana kita mengambilnya. Kak, Ibu sebagai orang tua ya di sini, gimana sih tantangan terbesar sebagai seorang ibu dalam mengarahkan siswa atau anak gitu agar menggunakan media sosial tuh produktif gitu, manfaatnya banyak. Tentu dengan harus apa ya, diawasi ya, walaupun misalkan si anak udah besar, walaupun kita udah filter gitu, apa namanya, si yang tampilan yang akan keluar di medsos itu, tapi tetap aja gitu tidak memungkiri akan muncul gitu sih yang apa, tayangan-tayangan negatif di medsos itu. Pesan buat permisa Ibu yang ingin disampaikan kepada siswa atau mahasiswa terkait penggunaan media sosial dalam kehidupan akademiknya bagaimana Ibu dari kamera? Zaman sekarang kita nggak bisa memungkiri ya perannya gadget itu sangat tinggi dan kita juga nggak bisa apa ya menghindari itu gitu karena ya memang udah eranya gitu dengan peningkatan teknologi. Cuman balik lagi kepada pribadi masing-masing orang tersebut akan lebih baik kalau misalkan lebih bijak gitu dalam menggunakan apa teknologi dan media sosial itu sendiri. Nah, Ibu terima kasih banyak ya atas waktunya. Nah, lagi nih guys. Nah, sekarang kita akan mewawancari orang lagi nih. Nah, dengan atas nama siapa Bapak? Saya Diki. Nah, saya akan menanyakan nih, gimana sih Bapak kalau ngelihat pengaruh gadget atau media sosial terhadap motivasi siswa atau mahasiswa, Pak? Sebetulnya kalau memang ya media sosial itu sekarang lagi ini mungkin ya apa mempermudah, mempercepat sebetulnya ya, mempermudah, mempercepat untuk proses pembelajaran. Sebetulnya kalau dari segi pendidikan ya positifnya mungkin bagus ya, bisa lebih cepat, lebih mudah. Tapi yang utama sebetulnya kan kalau dari pendidikan itu harus tahu proses kalau pembelajaran mungkin. Nah, mungkin itu ya negatifnya mungkin untuk siswa-siswa sekarang lebih mudah, lebih cepat gitu. Tanpa apa istilahnya melalui proses gitu. Itu sih yang mungkin ya kurang lebihnya. Nah, ini kan teknologi makin banyak ya. Nah, terus gimana sih kalau Bapak memberikan dampak positif, dampak negatifnya buat di dalam dunia pendidikan itu sebagaimana, Pak? Yaitu tadi kalau pendidikan kan istilahnya memang semakin maju teknologi, semakin mudah, semakin cepat gitu kan ya. Ya. Dengan semakin mudah dan cepatnya, prosesnya itu tidak dilalui dengan mudah. Nah, itu mungkin negatifnya. Saking mudahnya malas baca buku. Begitu kan? Ya. Malas berproses intinya gitu. Gitu ya, Pak. Nah, gimana sih Bapak kan di sini sebagai orang tua juga ya. Nah, gimana sih tantangan terbesar sebagai orang tua dalam mengarahkan anak Bapak atau enggak siswa agar menggunakan media sosial itu secara produktif ya, secara manfaatnya gimana? Ya. Kalau saya sih kan anak masih usia 2 tahun ya. Tapi alhamdulillah sih kalau untuk gadget sebisa mungkin saya jauhkan karena banyak dampak negatifnya. Makanya saya sebagai orang tua itu sangat menghindari dari cahaya, dari ketertarikan anak untuk menonton gadget gitu. Jadi memang dibatasi. Mungkin kalau untuk prosesnya ya, proses untuk ya sebetulnya bagus kalau memang dikelola dengan baik ya media sosial itu. Karena mungkin cepat dan mudah. Itu memang
bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Tapi dibatasi dengan kalau pendidikan itu lebih ke proses. Jadi harus menikmati proses kalau pendidikan. Jadi terdidik. Hmm. Nah, kalau saya boleh izin ya, pesan yang boleh disampaikan oleh Bapak ya buat di luar sana, siswa atau mahasiswa ya, terkait penggunaan media sosial dalam kehidupan akademiknya bagaimana? Saya di kamera. Ya, mungkin saya juga ikut berpesan gitu ya. Pesan untuk anak muda, gunakanlah kesempatan teknologi yang sangat cepat ini dengan bijak. Sebijak-bijaknya untuk melakukan suatu hal, yaitu membatasi segala sesuatunya dengan gadget ya. Jadi gadget itu dimanfaatkan sebijak-bijaknya. Gitu mungkin. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak. Nah, sekian dari saya ya. Dari hasil wawancara di ITB Jatinangor bersama 2 siswa dan 2 orang tua mengenai penggunaan gadget, dapat disimpulkan bahwa gawai memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai belajar, komunikasi, dan hiburan. Namun, baik siswa maupun orang tua menyadari adanya dampak negatif seperti berkurangnya fokus belajar dan potensi kecanduan jika tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, semua narasumber sepakat bahwa diperlukan pengawasan serta pengaturan waktu penggunaan gadget agar manfaatnya dapat maksimal tanpa mengganggu keseimbangan aktivitas dan kehidupan sosial. Saya Najmi Bani Almahira, cukup sekian, sampai jumpa. Terima kasih kepada Najmi dan Sazia atas laporan mendalamnya. Pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua, mulai dari diri sendiri. Mari kita kembali kendalikan layar dan bukan kita yang dikendalikan olehnya. Kami pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.